Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu. Nama saya Tiara Anata Indrawan. Saya berasal nomor MPM 215112. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus perkara pidana yang sedang viral dibicarakan di kalangan sosial media. Sebelumnya, mengapa saya mengambil kasus ini? Karena saya termasuk salah satu penggemar dari selebgram yang akan kita bicarakan di kasus ini, yaitu Adelenyi Laura Anna. Laura adalah seorang selebgram yang humble, baik, pintar, dan juga cantik. Ia termasuk wanita yang ceria. Ia saat ini sedang menjalin hubungan bersama sang kekasih, yaitu Gaga Muhammad. Laura memperlihatkan kemesraannya bersama sang kekasih melalui akun sosial media di Instagram pribadinya. Begitu pula dengan kekasihnya Gaga Muhammad. Pada tanggal 8 Desember 2019, saat itu Gaga mengajak Laura keluar bersamanya di pagi hari. Padahal kondisi Gaga saat itu sedang mabuk akibat mengkonsumsi alkohol. Laura sudah mengingatkan kepada Gaga bahwasannya Gaga sedang mabuk dan Laura tidak ingin ikut bersamanya. Tapi Gaga mengancam Laura jika tidak mau ikut dengannya, Gaga akan membongkar aib Laura. Laura pun takut aibnya akan dibongkar oleh Gaga. Kemudian ia menyetujui ajakan Gaga dan mereka pun pergi bersama. Laura dan Gaga berada di satu mobil yang sama dari kawasan Blok M dan mengalami kecelakaan mobil saat berada di Jagorawi. Gaga sempat ketiduran saat sedang menyetir mobil dan Laura yang posisinya tidak tahu cara mengendarai mobil hanya bisa pasrah dengan keadaan karena Gaga tidak sadarkan diri. Terbangun dari tidurnya, Gaga melihat ada truk di depan mobil mereka dan menurutnya daripada mereka menghantam truk yang ada di depan itu, lebih baik mereka mengambil jalur kanan. Karena masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, ia pun kaget dan akhirnya mobil yang mereka kendarai terbalik. Dan terjadilah sebuah kecelakaan yang begitu hebat. Dari kecelakaan tersebut, Gaga sempat melarikan diri dan orang yang pertama kali cari Laura pada saat itu adalah sang kekasih, yaitu Gaga Muhammad. Dan Laura kemudian dibawa ke rumah sakit oleh pihak yang berwajib. Kecelakaan tersebut menyebabkan Laura mengalami kelumpuhan dari bawah perut sampai ke ujung kaki. Bagian perut ke atasnya sempat mengalami gagal saraf yang mengakibatkan organ tubuhnya sempat tidak berfungsi atau tidak bisa digerakkan. Sepulang dari rumah sakit, Laura hanya bisa berbaring di kamarnya selama 2 tahun yang menyebabkan kulit di bagian tulang ekornya robek akibat infeksi karena udah berbaring selama 2 tahun lamanya. Dan pada akhirnya, Laura harus menerima bahwa ia mempunyai 2 bolongan di bagian tulang ekornya. Selama 2 tahun, Laura berbaring di kamarnya. Ia ditemani oleh teman-teman dan keluarganya tanpa Gaga. Yap, benar, tanpa Gaga. Laura mengatakan bahwa bukannya mensupport dan menemani Laura, Gaga malah merusak mental Laura. Gaga kemudian melarikan diri, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sama sekali, tidak membayar ganti rugi terhadap perbuatannya karena telah melumpuhkan Laura, tidak membayar biaya pengobatan Laura. Ia justru diam-diam mengambil uang Laura dari ATM pribadi milik Laura. Gaga sempat disomsasi Laura 12,6 miliar rupiah, tapi keluarga Gaga tidak sanggup membayarnya. Berkat dukungan teman-teman dan keluarga dari Laura, akhirnya Laura menuntut Gaga Muhammad ke pengadilan pada tahun 2021 setelah melalui proses yang begitu panjang. Gaga Muhammad akhirnya ditahan di rutan Polda Metro Jaya terkait kasus pidana lalu lintas. Dalam kasus ini, Gaga didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kasus tersebut terregister. Kasus Gaga Muhammad ini dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Oktober lalu. Di tengah-tengah proses Laura untuk mendapatkan keadilannya, pada tanggal 15 Desember 2021, Laura pun menghembuskan nafas terakhirnya. Saat ini Gaga tengah menjalani proses hukum dan saya selalu berharap yang terbaik untuk keadilan Adelenyi Laura Anna. Demikian penjabaran kasus yang menimpa Adelenyi Laura Anna yang dapat saya sampaikan. Hukum progresif lebih mengutamakan pada faktor manusia daripada hukumnya, sehingga faktor perilaku menjadi sesuatu yang paling penting di atas faktor peraturan dalam berhukum. Oleh karena itu, hukum progresif diantaranya bernafaskan teori-teori hukum alam, karena letak kepeduliannya terhadap hal-hal yang bersifat meta-juridikal dan lebih mengutamakan the source of justice
meta-juridikal yang disampaikan dalam hukum alam adalah mutatis mutandis yang ada di dunia hukum. Kemampuan IQ diperlukan untuk mewakili hukum analitis dengan bantuan logika. Namun dibutuhkan juga kemampuan lain yaitu EQ, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan hati nurani dan badan. Dan yang terakhir diperlukan SQ, yaitu kemampuan inteligensi dengan memanfaatkan semua kemampuan, yaitu akal, hati, nurani, dan spiritual. Keseluruhan ini ada pada setiap diri manusia sebagai kesatuan kodrati yang diberikan oleh Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa pembaharuan dalam perkembangan hukum di Indonesia sudah tidak bisa lagi semata-mata mengedepankan sisi positivistik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut tentang kepolisian, termasuk di dalamnya terkait dengan penanganan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hukum progresif kemudian menjadi salah satu jawaban yang harus dikedepankan karena memunculkan aspek sosial dan moral dalam penegakan hukum, termasuk di dalamnya menyoal tentang kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kematian seseorang yang menjadi batu masalah yang harus dipecahkan dengan pendekatan kritis agar tujuan hukum yang berkeadilan, kepastian, dan berkemanfaatan dapat tercapai. Mengedepankan paradigma positivistik dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan meninggalnya seseorang sungguh sangat tidak relevan dilakukan. Meskipun peraturan yang ada mengharuskan penyidik menyelesaikan kasus dengan proses hukum secara legal, formal karena penekanan terdapat korban yang meninggal dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.